Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi soal dan praktek kewirausahaan. Kami beranggotakan dengan yang pertama Erliani, yang kedua Gabriela, dan saya sendiri Rosi dan Indana. Next. Nah, untuk yang pertama, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah suatu kemampuan dalam mengembangkan ide dan untuk menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah serta memaksimalkan peluang. Dan apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi adalah suatu kemampuan dalam mengaplikasikan solusi yang kreatif atas berbagai peluang dan masalah untuk tujuan meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Next. Nah, perbedaan inovasi dan kreativitas yaitu yang pertama kreativitas. Kreativitas yaitu baru munculnya ide-ide atau gagasan atau langkah awal dalam proses inovasi. Sedangkan inovasi yaitu penerapan ide atau gagasan yang mewujudkan ide tersebut agar berguna dan menghasilkan dan menjadikan kenyataan. Oke, selanjutnya tujuan dan pengembangan inovasi dan kreativitas. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi produk. Inovasi dalam suatu produk dilakukan agar bisa meningkatkan efisiensi dari produk. Suatu barang yang mengalami inovasi akan bisa melakukan tugasnya secara tepat sasaran tanpa harus membuang lebih banyak waktu. Yang kedua, sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Salah satu tujuan dari menerapkan inovasi adalah agar bisa melakukan ataupun melahirkan suatu hal yang berbeda dengan para pesaing lainnya. Bila ingin melakukan inovasi pada produk, maka kembanglah produk tersebut sampai mempunyai keunggulan ataupun spesifikasi tertentu. Next. Yang ketiga itu ada menarik lebih banyak konsumen. Setelah menerapkan inovasi di dalam bisnis, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik konsumen yang lebih banyak daripada sebelumnya. Setiap konsumen akan sangat menyukai terobosan baru yang cenderung lebih unik. Dan yang keempat, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lainnya dalam bisnis adalah agar dapat menciptakan pasar baru di tengah-tengah masyarakat. Produk yang diberi sentuhan inovasi akan menghasilkan fitur serta perkembangan baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Next, melindungi gagasan dari hasil kreativitas dan inovasi. Menurut Suharyadi, tahun 2011, lingkup dari hak kekayaan intelektual dapat dikenal dengan sebutan hak cipta dalam industri, di mana A. Hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dan keorisinilan dari hasil ciptaannya. Hak sah yang biasanya diberikan kepada penulis, komposer, kreator peranti lunak, artis, dan penerbit untuk mempublikasi dan menjual karyanya. B. Hak kekayaan industri. Yang pertama itu ada hak paten. Hak paten yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk. Dan yang kedua itu ada desain industri. Itu adalah hak yang diberikan pemerintah atas karya pada estetika produk. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak kekayaan industri yang diberikan pemerintah karena pembuatan fungsi elektronik yang terdiri atas komponen-komponen elektronik yang saling berkaitan dan masa perlindungan 10 tahun. Selanjutnya ada merek dagang dan nama dagang, yaitu rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi yang merupakan tanda untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada rahasia dagang, yaitu yang pertama ada tetapkan bahwa yang ditemukan benar-benar baru, yang kedua dokumentasikan produk yang ditemukan, yang ketiga telusuri paten-paten yang telah ada, yang keempat pelajari hasil telusuran, dan yang terakhir adalah mengajukan lamaran paten. Selanjutnya ada tahap menjalankan inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu mempersiapkan diri dalam menyelesaikan masalah dengan menghimpun berbagai informasi dan data, mempelajari cara pikir orang lain, dan banyak bertanya dengan mereka. Yang kedua, yaitu tahap inkubasi, yaitu proses penghimpunan informasi akan dihentikan. Pebisnis diharuskan untuk melepas din untuk sementara waktu dari masalah tersebut, jadi masalah yang ada harus diendapkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tahap iluminasi, yaitu di dalam tahap ini akan muncul gagasan atau inspirasi yang lebih segar. Dan yang
Keempat adalah tahap verifikasi. Tahap pengujian kreasi atau ide baru terhadap realitas yang ada. Dalam tahap ini dibutuhkan pemikiran yang mencakup proses divergensi atau pemikiran yang kreatif dan proses konvergensi atau pemikiran yang lebih kritis. Kesimpulan, jadi kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama dalam kewirausahaan karena keduanya mampu mendorong efisiensi produk, membedakan bisnis dari pesaing, menarik konsumen, serta membuka pasar baru. Dengan melindungi hasil karya melalui hak kekayaan intelektual dan menjalankan tahapan inovasi secara tepat, wirausahawan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktek. Praktek ada kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Next. Nah, kami mengambil contoh dari Tokopedia. Tokopedia ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan oleh William Tanjung-Wijaya dan Antonius Alva Edison pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memudahkan siapapun yang berjualan dalam berbelanja secara online, terutama pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, agar bisa bersaing di era digital. Slogan Tokopedia adalah mulai aja dulu, yang mencerminkan semangat kewirausahaan dan keberanian mencoba hal baru. Next. Nah, untuk kreativitasnya, Tokopedia ini muncul dari kemampuan melihat masalah dan mengubahnya menjadi peluang bisnis. Bentuknya seperti mengidentifikasi masalah bahwa banyak UMKM Indonesia tidak memiliki akses untuk menjual produk secara nasional. Yang kedua, menciptakan platform marketplace online yang memungkinkan siapapun membuka toko digital tanpa biaya besar. Selanjutnya, menghadirkan ide kampanye pemasaran kreatif seperti Waktu Indonesia Belanja atau WIB dan Tokopedia Play untuk menggabungkan hiburan dengan belanja. Inovasi Tokopedia terlihat dari penerapan teknologi dan sistem digital untuk mewujudkan ide kreatifnya menjadi nyata dan bermanfaat. Bentuk inovasinya yang pertama itu mengembangkan sistem transaksi online yang aman dan efisien, termasuk kerjasama dengan berbagai bank dan dompet digital. Selanjutnya, membuat fitur logistik pintar atau integrasi dengan ekspedisi seperti JNS, si cepat, antar aja, dan lain-lain agar pengiriman cepat dan akurat. Yang ketiga, menghadirkan Tokopedia Seller App untuk membantu penjual mengatur stok, pesanan, dan analisis penjualan secara real-time. Yang keempat, menjalankan inovasi sosial dengan membantu digitalisasi UMKM dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi digital. Dan yang terakhir, menggabungkan diri dengan Gojek atau Gotot Group untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Hubungan kreativitas dan inovasi dengan kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan, Tokopedia menunjukkan bahwa kreativitas menghasilkan gagasan baru tentang cara menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah. Yang kedua, inovasi mengubah gagasan tersebut menjadi platform nyata yang memberikan nilai ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir adalah kombinasi keduanya menjadikan Tokopedia pelopor e-commerce Indonesia, membantu jutaan UMKM dalam naik kelas dan membuka peluang kerja baru di sektor digital. Kesimpulan, Tokopedia adalah contoh nyata bagaimana kreativitas dan inovasi menjadi fondasi utama kewirausahaan modern. Kreativitas melahirkan ide tentang marketplace digital, sementara inovasi menjadikan ide tersebut solusi nyata yang mengubah pola perdagangan di Indonesia. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.